Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Rizkia dengan NRP 50092011154 dari Departemen Teknik Fisika. Di sini, saya berasal dari kelas pemrograman komputer B. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu mengenai database dari penumpang pesawat terbang pada saat pandemi COVID-19. Nah, langsung saja kita mulai pada program yang telah saya buat. Di sini, jangan lupa melakukan include iostream, include conio.h, include upstream, include studio.h, include algorithm, dan include seat-time. Kenapa ada seat-time juga di sini? Karena saya ingin menampilkan waktu yang akan digunakan pada menu yang telah dibuat untuk pemesanan tiket, sehingga tertera waktu pada menu kami. Nah, setelah itu kita juga tidak lupa mendeklarasikan untuk program kami pada struct data, yaitu ada string nama penumpang, string bandara tujuan, integer nomor tiket, integer harga, integer jumlah, dan juga integer ID. Lalu, di sini saya juga sudah membuat beberapa void atau yang akan digunakan untuk menu-menu yang sudah dikumpulkan pada menu masing-masing. Sehingga jika ada error, maka tidak akan mengubah semuanya, hanya satu void saja yang perlu diubah. Dan juga menggunakan switch untuk mempermudah peralihan dari menu satu ke menu yang lainnya. Oke, kita mulai dari menu yang pertama. Di sini saya ada tambahan database dengan deklarasi integer keluar, integer nomor, integer jumlah, dan juga boolean flag sama dengan false. Jadi, dengan cout masukkan nomor tiket dan juga masukkan jumlah penambah kursi, kemudian pada database akan secara otomatis menghasilkan output berupa nama penumpang, nomor tiket, harga tiket, jumlah pemesanan, dan juga bandara tujuan. Nah, berdasarkan masukan nomor tiket tersebut, apabila data yang dimasukkan salah, maka akan keluar output berupa nomor tiket tidak tercantum dalam data, sehingga nomor yang telah diinput pada database apabila ingin dirubah harus sesuai dengan nomor yang telah kita input. Apabila kita salah input nomor tiketnya, maka nomor tiket tidak tercantum dalam data. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu mengurutkan database. Di sini kita menggunakan pengurutan berupa dari nomor tiket, nama penumpang, harga tiket, dan juga jumlah tiket yang dipesan. Kemudian ada menu yang berikutnya, yaitu searching atau mencari pada database. Dengan mendeklarasikan string keluar, integer nomor, dan juga boolean flag sama dengan false. Dengan kita menginputkan nomor tiket penumpang yang dicari, dan nomor tersebut harus sesuai dengan database atau inputan yang telah kita masukkan. Apabila tidak sesuai, maka akan menghasilkan output yaitu berupa nomor tiket tidak tercantum dalam data. Sehingga apabila kita memasukkan nomor tiket yang benar, maka akan dihasilkan output yaitu berupa nama penumpang, nomor tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan juga bandara tujuan. Selanjutnya ada menu yaitu berupa edit database. Nah, di sini digunakan untuk mengedit data yang telah kita inputkan pada database dengan mendeklarasikan integer keluar, integer nomor, integer jumlah, dan juga boolean flag sama dengan false. Nah, mungkin sama seperti menu yang lainnya, yaitu dengan memasukkan nomor tiket. Kenapa dari tadi kita menggunakan nomor tiket? Karena nomor tiket pada setiap penumpang itu tidak sama. Apabila kita menggunakan nama, itu tidak spesifik karena nama bisa saja sama. Jadi, agar lebih spesifik, di sini saya menggunakan nomor tiket sebagai input agar memudahkan dalam mencari data, mengedit data, atau menambahkan data. Nah, di sini kita pada menu edit database. Ya, dengan memasukkan nomor tiket yang telah kita input sebelumnya, kemudian kita dapat mengedit harga tiket pada nomor tiket tersebut.
sehingga akan diperoleh output berupa nama penumpang, nomor tiket, harga tiket awal, dan juga harga tiket baru yang telah kita edit, dan juga bandara tujuan. Namun, apabila nomor tiket yang kita input tidak sesuai dengan database, maka akan menghasilkan output berupa nomor tiket tidak tercantum dalam data. Selanjutnya, pada print database. Di sini, yang dimaksud dengan print adalah kita menampilkan tiket yang telah kita masukkan pada database, yaitu berupa nama penumpang, nomor tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan bandara tujuan. Untuk print tersebut, apabila kita memasukkan 5 data, maka akan ada 5 data seperti ini, menyesuaikan dengan database kita. Selanjutnya ada menu simpan teks. Jadi, database kita bisa kita simpan dalam bentuk file teks dengan menggunakan deklarasi integer keluar dan juga offstring myFile dengan judul example.txt. Namun judul bisa dirubah terserah pada user. Di sini saya menggunakan contoh atau example. Nah, pada dalam file yang tercantum yaitu hampir sama dengan print tadi, yaitu terdapat nama penumpang, nomor tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan juga bandara tujuan. Di sini juga ada nomor, jadi yang dimaksud nomor ini merupakan urutan data yang kita masukkan pada database. Apabila kita memasukkan 5 data, maka nomor akan ada sampai nomor 5. Nah, ini merupakan menu isi, atau kita menginput data penumpang pesawat pada database tersebut, atau database ini yang sedang kita buat. Jadi, yang perlu dimasukkan yaitu nama penumpang, nomor tiket sebanyak 4 digit, harga tiket, jumlah tiket, bandara tujuan. Setelah data kita input semuanya, maka sistem atau program akan mengeluarkan output berupa data penumpang telah tersimpan. Nah, dari data penumpang ini dapat kita olah pada menu-menu yang sudah saya sebutkan tadi pada program ini. Selanjutnya, apabila kita merasa ada data yang tidak sesuai pada penumpang pesawat, maka kita dapat melakukan hapus pada database kita, yaitu dengan menggunakan source code seperti ini. Nah, jadi dengan kita menginputkan data ke N, atau misal kita menginputkan data ke 1 ingin dihapus, maka kita bisa menginputkan angka 1, selanjutnya akan dihasilkan output berupa data ke N akan terhapus. Nah, di sini merupakan main atau menu pada program database pesawat selama pandemi. Jadi, kita mendeklarasikan string isian dan juga back agar menu dapat diakses beberapa kali. Lalu di sini juga ada time yang akan menunjukkan hari, tanggal, dan juga jam saat kita melakukan pemesanan tiket. Nah, di sini sebenarnya ada sistem CLS, yaitu akan menghapus output sebelumnya pada menu agar tampilan hanya ada pada output yang kita inginkan. Namun di sini saya matikan terlebih dahulu agar nanti saat kita run program, kita tahu alur dari program yang telah kita buat atau source code agar tetap berurutan yang akan kita run. Nah, di sini yang akan ditampilkan yaitu menu awal pada program kami, yaitu terdapat 9 menu. Yang pertama, kita dapat melakukan input data penumpang, kemudian yang kedua dapat menghapus. Nah, dari menu tersebut, yang kedua terdapat hapus data penumpang, menu yang ketiga yaitu tambah data, menu yang keempat yaitu mengurutkan data, menu yang kelima yaitu searching data, menu yang keenam edit data,
yang ke-7 print data, yang ke-8 kita menyimpan file, kemudian yang apabila kita memasukkan menu 0, maka kita akan keluar dari program. Nah, di sini terdapat output berupa masukan menu pilihan, sehingga kita dapat memilih menu yang akan kita gunakan pada sistem tersebut atau database ini. Nah, selanjutnya yaitu terdapat CIN, yaitu pilihan. Dari pilihan tersebut, maka kita akan lanjut ke switch. Di sini terdapat 9 case sesuai dengan menu kami, yaitu dengan case pertama mengisi database, case kedua hapus database, case ketiga tambahan database, case keempat urutkan atau sorting database, case kelima cari atau searching database, case keenam edit database, case ketujuh print database, case 8 simpan database, dan juga case 0 yaitu akan keluar dengan output terima kasih. Nah, namun di sini juga ada switch default, yaitu sistem apabila kita memasukkan angka yang tidak ada pada menu, karena yang ada pada menu yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0, apabila kita memasukkan angka 9 atau angka lain selain pada menu, maka sistem akan keluar output yaitu input salah, harap masukkan angka di menu. Selanjutnya akan ada go to back. Nah, back di sini yaitu saya deklarasikan pada menu di sini, sehingga akan keluar menu kembali. Dan kita dapat memasukkan menu pilihan kita lagi. Namun apabila kita ingin keluar dari program, kita dapat memasukkan pilihan menu 0. Langsung saja kita coba run pada program. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari program, yaitu menu yang sudah saya sebutkan tadi, menu pemesanan tiket. Misalkan saja saya ingin memasukkan data penumpang baru, jadi kita masukkan menu 1. Misalkan nama penumpang dengan nomor tiket, harga tiket, dan juga jumlah tiket yang ingin dibeli. Selanjutnya, kita memasukkan bandara tujuan kita. Nah, maka sistem akan menampilkan data penumpang telah tersimpan dan akan kembali pada menu awal lagi. Sehingga kita dapat terus melakukan looping pada menu pemesanan tiket ini. Namun, kita juga dapat keluar dengan memasukkan pilihan 0. Namun kita tidak akan keluar dulu, kita akan mencoba semua menu yang ada di menu pemesanan tiket ini. Misal kita ingin memasukkan data lagi. Misal kemudian kita masukkan nomor tiket, kemudian dengan harga tiket yaitu 100.000. Oh, 10.000. Maaf, salah ketik. Selanjutnya, kita misal beli 2 tiket dengan bandara tujuan Ngurah Rai. Nah, maka data penumpang akan tersimpan lagi. Misal kita memasukkan 3 data di sini. Nah, setelah data tersimpan pada database, kita dapat melanjutkan ke menu selanjutnya. Kita misal mencoba ke menu yang kedua, yaitu hapus database. Nah, di sini misalkan saya ingin menghapus data kedua. Nah, maka data kedua terhapus. Selanjutnya, apabila saya ingin menambah data penumpang, kita dapat lanjut ke menu yang ketiga. Nah, kita masukkan nomor tiket. Misal pada data pertama tadi, nomor tiketnya adalah 1234.
Di sini penambahan berupa penambahan kursi, sehingga kita dapat menambahkan kursi. Misal kita tambahkan 1 kursi. Nah, di sini terdapat output berupa nama, nomor tiket, harga tiket, dan juga jumlah pemesanan kita dengan bandara tujuan yaitu Juanda. Selanjutnya kita dapat melakukan sorting data pada menu ini. Kita dapat memasukkan pilihan menu keempat. Nah, di sini akan ditampilkan terdapat sorting data berupa descending berdasarkan nomor tiket. Jadi, akan diperoleh data penumpang pesawat dari Garuda Airlines sesuai dengan database kita yang telah kita masukkan tadi. Kenapa hanya 2, sedangkan kita tadi memasukkan input database 3 penumpang? Karena salah satu penumpang telah kita hapus pada menu kedua tadi, sehingga output yang kita terima yaitu 2 penumpang. Selanjutnya, kita ke menu yang kelima, cari data. Apabila kita ingin mencari data penumpang pesawat, kita dapat melakukan cari atau searching berdasarkan nomor tiket penumpang. Misal kita menggunakan 1444. Maka akan keluar tiket penumpang yang kita cari, yaitu dengan nama penumpang Dika, nomor tiketnya 1444, harga tiketnya 150.000, jumlah tiketnya 1 dengan bandara tujuan Soekarno-Hatta. Apabila kita mencari data, namun data yang kita cari tidak sesuai atau nomor tiket yang kita cari tidak ada, kita misal saja nomor tiketnya 1000, maka akan keluar berupa output nomor tiket tidak tercantum dalam data, sehingga kita akan kembali ke menu awal. Hal tersebut juga berlaku pada tambah data dan juga edit data yang memerlukan input berupa nomor tiket yang dicari. Apabila nomor tiket tidak ada dalam database, maka nomor tiket tidak tercantum dalam data, akan keluar pada sistem. Selanjutnya kita ke edit data, yaitu menu ke-6. Kita masukkan nomor tiket yang ingin kita edit. Nah, di sini yang diedit adalah harga dari tiket baru. Misal saya ingin mengubah harganya menjadi 150.000. Jadi, akan didapatkan berupa output yaitu nama penumpang, nomor tiket, harga tiket awal yaitu 200.000 dengan harga tiket baru yaitu sebesar 150.000 dengan bandara tujuan yang sama yaitu Juanda. Selanjutnya kita ke menu ke-7 yaitu print data. Nah, di sini akan didapat berupa print data ke-1 dan juga data kedua dengan output berupa nama penumpang, nomor tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan bandara tujuan. Lalu kita dapat lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menyimpan data menjadi file txt atau file teks. Kita misalkan 8, maka akan terdapat output berupa file telah tersimpan. Kita dapat mengecek pada folder data. Nah, di sini tadi saya pada program menggunakan nama file yaitu example. Bisa kita cek. Nah, data yang ditampilkan akan sesuai dengan print data tadi, yaitu nama penumpang, nomor tiket, harga tiket, jumlah tiket, dan bandara tujuan. Sebanyak 2 data, yaitu nomor 1 dan juga nomor 2, karena kita menginputkan 2 data tadi. Sebenarnya 3 yang kita input, tapi telah kita hapus data 1 sehingga terdapat 2 penumpang yang tersisa. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Setelah ke-8 menu sudah kita akses, apabila kita ingin keluar dari program, kita dapat melakukan input 0. Namun kita coba dulu, apabila kita tidak memasukkan input 0, maka apa yang akan terjadi pada program? Nah, maka input salah, harap masukkan angka yang ada di menu. Sehingga kita klik 0, maka akan keluar. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.